Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Raja-Raja. Kali ini kita ambil tema minyak seorang janda. Ini judul dari yang diberikan oleh LAI di 2 Raja-Raja pasal 4. Kita nggak usah baca semua ini. Pasal 4 ini yang ayat 1 sampai 7 mengenai minyak seorang janda. Ceritanya sederhana aja. Elia itu Elisa ya, pemimpin daripada rombongan nabi, dan ada seorang nabi yang udah meninggal, dia jadi istrinya janda, anaknya itu ada, dan itu mengalami kekurangan lah ya hidupnya, dan ada penagih hutang sudah datang dan mau mengambil kedua anaknya itu ya, supaya menjadi budaknya karena nggak mampu lagi bayar ya hutangnya si janda ini yang suaminya dulunya nabi dalam kumpulan Elisa. Nah, dipimpin Elisa. Kemudian Elisa tanya, ada apa di rumah? Apa yang ada? Nggak ada apa-apa, kecuali cuma satu buli-buli atau wadah itu isinya minyak. Hanya itu katanya. Ya udah, kata Elisa, minta aja lah wadah-wadah lain yang tentu lebih besar. Dari tetangganya, kumpulkan itu, tutup pintu, tuang itu minyak yang ada sama kamu itu. Tuang itu terus sampai penuh itu semua wadah-wadah. Terus mau dituang lagi, ternyata sudah tidak ada lagi wadahnya. Elisa udah bilang jangan terlalu sedikit. Sudah gitu dia lapor sama Elisa, ini yang terjadi. Elisa bilang ya udah jual itu minyaknya untuk bayar utangmu. Dan selebihnya sisanya untuk makan engkau dan anakmu. Intinya sebenarnya cerita ini sederhana, yaitu bahwa Yahweh memelihara ya keluarga daripada nabi ini, hambanya yang walaupun dia sudah mati dipelihara lah ya. Kebutuhan jasmani, ini bicara kebutuhan jasmani ya. Cerita ini minyak seorang janda judulnya ini. Kebutuhan jasmaninya terpenuhi lah ya. Nah, bagaimana kita memahami cerita ini dan menerapkannya dalam konteks kita saat ini di sini ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa perjanjian lama itu sifatnya, sifat dasarnya itu dia nubuat, kemudian dia bayangan, kemudian juga dia bersifat simbol ya, tanda. Artinya kayak simbol lalu lintas S itu ada makna di balik tanda itu ya. Dan perjanjian baru itu saat ini di mana kita hidup ya, di dalam konteks perjanjian yang diikat oleh El Elyon dengan orang percaya dan di perantara Yesus Kristus. Ini perjanjian baru adalah penggenapan daripada perjanjian lama itu. Ya, juga realitanya, karena perjanjian lama itu kan bayangan, realitanya ini. Dan juga wujudnya, ya saya baca dulu satu ayat itu wujudnya Kristus ya. Jadi coba dulu Kolose 2 ayat 17 ya, ini sering saya baca ini. Semuanya ini maksudnya masalah aturan makan ya, minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat, itu semuanya. Ayat 17 bilang semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi penggenapan dari semuanya. Aturan-aturan dalam perjanjian lama, cerita-cerita dan sebagainya, semuanya itu penggenapannya atau wujudnya atau realitanya adalah Kristus. Itu sebabnya Paulus menafsir gaya penafsiran Paulus itu sesuai dengan prinsip ini. Coba dulu kita lihat ya, 1 Korintus 10 ayat 4 ya. Di sini dikatakan begini. Israel sebagai satu peringatan judulnya ya. Jadi di sini dibilang ayat 4 ya. Mereka semua umat Tuhan, umat Israel itu, mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini sebenarnya orang Israel enggak rohani, dia orang, maksudnya gini. Orang Israel keluar dari Mesir, dia minum air ya, dibaptis dalam awan, dalam laut,
dia makan mana itu roti, ya. Dari mana ada batu, kekurangan air, waktu itu Musa pukul, keluar air jasmani, semuanya serba jasmani, ya. Batunya juga batu jasmani yang dipukul Musa itu, keluar air, ya. Nah, tapi Paulus menafsirkannya, diterapkannya kepada saat ini di zaman Perjanjian Baru. Paulus bilang batunya itu bukan batu karang jasmani, itu batu karang itu batu karang itu ialah Kristus. Jadi ketika dia menerapkan, mengaplikasikannya kepada konteks Perjanjian Baru, maka Paulus mengatakan bahwa batu karang yang jasmani yang dipukul Musa itu sebenarnya realitanya, penggenapannya adalah Kristus. Jadi kita minum air dari Kristus, minum dari Kristus. Makanya Yesus bilang barang siapa yang makan aku, yang punya hidup dalam dirinya. Jadi sekali lagi ya, ini bukan berarti merohanikan gak karu-karuan tanpa ada prinsip. Enggak. Memang prinsipnya Perjanjian Lama itu hanya nubuat, lambang, simbol. Sementara Perjanjian Baru di sini penggenapan, realita, dan wujud. Wujud nyatanya itu Kristus. Bukan juga berarti bahwa Tuhan nggak peduli dalam konteks kita. Tuhan nggak peduli dengan hal-hal jasmani. Bukan itu. Alkitab Perjanjian Baru juga banyak bicara soal kebutuhan jasmani yang Tuhan cukupkan. Kalau Tuhan lagi mau khotbah diikuti oleh ribuan orang, 5.000. Memang yang mengikuti itu banyak yang orang yang susah, nggak ada makanan, udah 3 hari ngikut Tuhan, nggak ada makanan, gimana? Kalau suruh pulang mati di tengah jalan, pingsan. Tuhan, mereka nggak minta roti, nggak ada yang Tuhan tolonglah, nggak ada. Tuhan sendiri yang berpikir, aduh ini sudah mengikuti 3 hari. Yesus ngomong sama muridnya, udah 3 hari mereka ikut aku, nggak ada makanan, kalau kusuruh pulang nanti mereka bisa jatuh di jalan ini. Jadi Tuhan sendiri yang memikirkan kebutuhan roti, kebutuhan jasmani daripada orang-orang yang mengikuti dia. Semuanya juga disembuhkan, ya. Yang sakit sembuh, yang lumpuh jalan, yang buta melihat, yang mati pun dibangkitkan. Tapi bukan itu arahnya Tuhan itu. Perhatikan ya. Ketika sekali waktu Arya di Injil Yohanes itu Tuhan membuat mujizat roti kan, 5.000 orang kan. Kasih roti. Udah gitu mereka udah mau maksa ya Tuhan jadi raja ya. Tuhan suruh pulang nggak apa. Kemudian Tuhan itu jalan di atas air itu, muridnya jadi jalan, Tuhan jalan atas air udah pindah. Mereka datang lagi cari Tuhan, cari Yesus dia. Karena roti jasmani, karena mereka kenyang makan, mereka cari Yesus. Nah, kemudian setelah ketemu Yesus bilang, kamu mencari aku karena kamu sudah makan roti jasmani itu dan kamu kenyang. Jadi Tuhan tuh nggak suka orang tuh datang kepada dia karena perkara-perkara roti jasmani. Karena itu roti itu hanya tanda saja. Tanda bahwa akulah sebenarnya roti hidup. I am the bread of life. Aku mau memberikan hayat kepadamu. Sekali lagi bukan Tuhan nggak peduli roti jasmani, tapi engkau fokusnya jangan roti jasmani. Jangan engkau cari aku karena roti jasmani. Oh ini dalam dunia kekristenan nih berjubel ini manusia-manusia ini dalam kebaktian-kebaktian minggu itu. Ayo cari Tuhan mau ngapain? Pengkhotbahnya juga begitu kok. Ini nggak semua, tapi sangat jarang lah. Teologinya juga teologi sukses, apa semua kaya. Yesus tidak senang orang datang kepada dia karena makanan dan roti. Kerajaan sorga bukan soal makan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita, soal yang di dalam batin. Karena memang Perjanjian Baru juga bersifat batinia. Nah itulah karena nggak sering diberitakan begitu, ya udah beribu-ribu berjubel, bahkan nggak barangkali hampir bisa dikatakan semua orang yang datang mencari Tuhan itu dalam ibadah-ibadah minggu ya karena perkara jasmani. Kalau karena penyakitnya, kalau karena masalahnya keluarganya barangkali, jodoh lah yang masalah ini dan itu, makanan, minuman, mau ini bangkrut dan sebagainya. Tuhan bukan berarti nggak peduli, sekali lagi ya jangan salah. Tuhan bukan nggak peduli dengan yang begitu, ya.
Dipedulikan kok. Cuman cari dahulu ini kerajaan sorga. Di mana nih? The kingdom of God is within you. Di dalam batin. Jadi kalau orang cari ini, kalau orang cari, termasuklah para pengkhotbah juga begitu sih, susah sih. Ini nanti saya mau kasih tahu. Ya, ini tunggu dulu ya, ini saya mau kasih tahu akan ada saatnya. Bahkan sekarang itu terjadi. Kelaparan akan firman Tuhan. Karena apa? Itu karena nyari Tuhan itu karena roti, karena jasmani. Kalau KKR juga bikinnya kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi namanya sih ilahi, tapi sebenarnya kesembuhan jasmani, mau jujur aja bilang kesembuhan tubuh itu, tubuh jasmani yang sebentar lagi juga kau mati juga gitu. Kalau jujur ya. Ya. Bangkrut, pemulihan ekonomi. Yang kau dapat uang, ntar juga habis juga, kau mati bukan nggak dibawa tuh duit. Maunya jujur dong, begitu dong. Dia apa namanya tuh? Balik kayak baliho begitu. Tuhan tidak mau kita mencari Dia karena perkara-perkara jasmani. Saya ulangin lagi. Tuhan Yesus tidak suka kalau orang datang kepadanya, oh Tuhan karena makananku ini, oh kalau iniku. Tidak suka. Tuhan ingin kita datang kepada Dia karena kita minta, kita rindu roti hidup. Memang ini kasih karunia juga. Kasih karunia, orang bisa melihat, orang bisa mencintai roti hidup, pengen roti hidup. Karena manusia hidup itu bukan hanya dari roti aja, dari firman. Nah Tuhan ingin kita datang itu kepada Dia karena firman. Kalau roti nanti pastilah, masa kan Tuhan tidak pedulikan roti kita. Dari dahulu kerajaan sorga katanya, kan nanti semua ditambahin. Tuhan juga tahu, Tuhan bilang jangan khawatir kamu cuma makan, minum, pakaian. Bapakmu lebih ngerti itu. Tapi kok kadang heran juga, ngapain sih? Ya, Tuhan tuh baiklah kalau soal ngasih makan roti jasmani. Nggak usahlah teriak-teriak minta Tuhan Yesus. Saya buktikan ya. Orang-orang terkaya di dunia ini, kalau disurvei ya, 100 orang terkaya di dunia yang rotinya berkelimpahan, entah kemana-mana, berceceran sana sini. Roti maksudnya, duitnya ya. Apakah yang 100 orang itu, ini kalau ada survei, apakah yang 100 orang ini adalah orang-orang yang katakanlah nyebut-nyebut nama Tuhan Yesus? Tidak usahlah dulu Tuhan sungguh-sungguh atau tidak usahlah. Yang penting suka-suka berdoa lah, nyebut-nyebut Yesus lah begitu ya, menyebut Yesus. Saya yakin, siapa yang bisa survei ini ya? 100 orang kaya di dunia ini, saya yakin barangkali 95 orang ke atasnya itu tidak pernah menyebut Yesus barang satu kali pun. Alias bukan orang Kristen. 100 orang terkaya ya di dunia ya. Apakah itu bukan berkat Tuhan? Apakah iblis yang ngasih? Enggak, iblis nggak bisa ngasih apa-apa. Ada orang ditipu-tipu aja bilang ke Gunung Kawi itu iblis. Karena teman saya pernah marah sekali, susah kalau ngomong minta sama Tuhan nih. Mendingan sama setan aja minta katanya. Saya bilang setan nggak bisa ngasih apa-apa. Setan itu gelarnya 2, pembunuh dan penipu. Setan itu makhluk binatang ciptaan Tuhan itu. Nggak punya apa-apa dia, ya. Langit, bumi, laut dan segalanya isinya ini milik Tuhan. Jadi kalau ada orang kaya di dunia ini walaupun dia nggak nyebut nama Yesus, itu berkat dari Tuhan. Kekayaannya itu. Yang dari iblis itu cara ngambilnya itu yang menipu, mencuri, mengkorupsi, itu yang dari setan itu. Tapi berkatnya itu dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh peduli dengan orang-orang bahkan yang nggak pernah menyebut nama Yesus. Kasih makan berkelimpahan. Jadi saudara, kalau orang Kristen ini beribu-ribu orang Kristen, mayoritas orang Kristen datang kebaktian di gedung-gedung menuhin madatin itu cuma hanya karena roti kan. Maunya pengkhotbahnya ngasih peringatan, tapi celakanya rata-rata pengkhotbahnya pun juga pengkhotbah roti juga. Susah kalau pengkhotbah roti itu. Susah saudara. Itu makanya dunia kekristenan jadi kelaparan akan firman, karena nggak ada pengkhotbah firman. Ntar saya mau ngomong. Oke, sekarang kita terapkan dulu ya. Jadi cerita mujizat Elisa itu bahwa Tuhan di zaman konteks perjanjian lama peduli
Yahweh peduli dengan kebutuhan keluarga daripada hambanya, Nabi. Kalau boleh sudah mati ya. Dalam konteks perjanjian baru, Tuhan peduli dengan umatnya, memenuhi kebutuhan firman terutama. Karena itu kan firman dulu, cari kalau dalam konteks perjanjian kan firman, udah saya bilang tadi kan, peduli. Tapi kita kayak seperti ini, seperti Elisa, seperti janda itu, dia harus menyediakan apa namanya tuh, wadah-wadah, ya, supaya ada firman, ada minyaknya dituang situ, ya, wadah. Itu si janda itu harus cari, malah kata Elisa jangan terus sedikit, ya, banyakin, wadah-wadah yang kosong itu, ember-ember lah begitu, supaya itu minyaknya penuh, nanti cukup. Demikian juga sekarang di sini, Tuhan mau kasih minyak firman-Nya. Tapi kalau umatnya nggak nyediain hati buat firman Tuhan, bagaimana? Nggak ada wadah-wadahnya, nggak ada kerinduan, kehausan akan firman Tuhan, bagaimana? Berbagai orang yang haus dan lapar akan kebenaran katanya. Kenapa? Karena pasti dipuaskan. Sama seperti janda ini, ada 10 wadahnya, 10 nggak penuh. 20 ada wadah, 20-nya itu penuh dengan minyak. Karena Tuhan baik. Ini juga begitu. Sebab apa? Hati yang kosong, bejana kosong karena haus akan firman itu penuh dengan firman. Persoalannya udah saya bilang tadi. Dalam dunia kekristenan ini orang datang kebaktian minggu untuk apa? Habis khotbahnya juga begitu sih. Kalau engkau ikut Tuhan kaya. Iya, ikut Tuhannya tuh nggak dibicarakan, tapi kayaknya ini jadi fokusnya. Susah, ya. Susah. Ngomong apa lagi saya? Saya mau bicara apa lagi, ya? Jadi, udahlah, saya coba dulu bicara tentang kekristenan nih. Amos 8 ayat 11 ya, mengenai nubuat kelaparan firman ini ya. Nubuat ya. Amos 8 ayat 11. Ketahuilah waktu itu tiba, firman Tuhan Yahweh. Ini saya pakai YLT ya. Bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Saya 100.000% yakin. Dunia kekristenan sekarang sudah kelaparan. Kelaparan apa? Kelaparan akan firman, ya. Firman yang segar, ya. Firman yang merupakan pewahyuan, bukan firman yang basi, yang itu aja. Kenapa ini? Saya coba bicara dulu. Ini sebenarnya nanti kita bicaranya itu di sini ada pasal ini nih. Tindakan Elisa ini pasal 6 ya. Nanti kita belajar itu waktu Samaria dikepung. Ini ada 4 orang khusus saja, saya ceritain dulu sebentar aja lah ya. Jadi di zaman itu Samaria dikepung sehingga lapar, terjadi kelaparan dalam kota. Kemudian ada 4 orang, ini tentaranya yang ngepung ini tentara Aram apa tentara apa tuh ya? Ada tentara Ben-Hadad, Raja Aram ya, tentara Aram itu yang berkemah di itu banyak, mereka berkemah di luar kota ini ya, kan mengepung ya. Nah ada 4 orang kusta itu memang aturan hukum Taurat nggak boleh dia masuk ke dalam kota, dia harus bahkan berteriak-teriak najis karena dia dikucilkan. Kemudian orang kusta ini mikir, kalau kita di sini terus di dekat pintu gerbang itu di luar kota. Kalau kita di sini mati kita, ya. Kalau kita masuk ke dalam kota pun kita pun mati juga karena di sana lagi ada kelaparan katanya. Udahlah, sekarang kita pilihan tinggal satu lagi. Kita ke perkemahan tentara Aram. Kalau mereka izinkan kita hidup, ya hiduplah. Kalau mati, matilah. Itu bagus itu. Logikanya si 4 orang kusta ini benar itu. Enggak ada pilihan lain kecuali kita datang ke sana, ya.
Kalau di mereka bikin bunuh kita, mati kita. Toh di sini pun mati, di sana pun masuk kota pun mati. Ternyata setelah mereka ke perkemahan tentara Aram, kosong tentaranya, nggak ada orang. Karena Tuhan sudah bikin mujizat ya, karena Elisa sudah bernubuat di situ ya. Tuhan sudah bikin mujizat, nggak ada orang. Akhirnya orang Kusani makan dia di luar perkemahan itu, di tentara Aram ini makan kenyang-kenyang apa, bawa apa perak, emas apa semua. Akhirnya dia bilang nggak bagus yang kita ini. Kita kasih tahu lah sama orang di dalam kota ini yang udah sedang kelaparan itu. Kasih tahu, di luar sana ada makanan. Wah, keluarlah semuanya akhirnya makan. Apa ceritanya ini? Jadi begini. Saya pernah nulis juga itu makanan di luar perkemahan. Perkemahan dunia kekristenan sekarang sedang kelaparan firman. Karena firmannya itu aja. Nggak ada yang berubah. Karena sekolah teologinya juga ya tergantung alirannya, ya itulah dikerangkeng orang. Kerangkeng atau kotak atau box. Kalau aliran reform ya udah itu aja. Aliran karismatik atau GPD apa. Pantekosta ya udah itu aja. Firmannya udah baku, sudah diajarkan, sudah aja diulang-ulang. Ada yang baru. Tapi kalau orang baru keluar dari situ, makanya ada istilahnya outside the box. Berpikir itu atau mencari sesuatu itu harus ada berpikir kritis itu outside the box, di luar kerangkeng. Kalau orang udah dikerangkeng oleh teologi, katakanlah Calvin itu tulip, kerangkeng tulip, dia kita baca Alkitab ini udah terbatas, nggak bisa lagi, terutama limited atonement-nya itu, penebusan tuh terbatas katanya. Udah, dia akan menemukan ayat-ayat yang membuktikan bahwa memang penebusan terbatas. Hanya untuk umat pilihan aja. Begitu orang karismatik, misalnya ada biasanya teologi sukses asalnya dari sini, mengenai kekayaan, uang, makmuran dan sebagainya. Dia kan baca ayat ini, banyak katanya. Ayat ini mengatakan, bahkan kadang-kadang dikutip tuh yang dari kejadian itu, Ishak menabur, tambah kaya, makin kaya, sangat kaya dan sebagainya. Dia nggak peduli lagi konteks perjanjian tuh, sikat saja. Pokoknya ya karena dari kerangkeng pikirannya. Jadi dunia perkemahan, dunia kekristenan, pikiran-pikiran dikerangkeng oleh aliran-aliran, oleh denominasi-denominasi, oleh teologi-teologi tertentu. Nah, bagaimana? Kelaparan akhirnya. Saudara dan saya harus keluar, tapi umat pilihan Tuhan masih keluar. Di sini banyak makanan seger. Tapi kalau orang sini kan takut-takutin, kalau kamu keluar, ini tudung rohani nih, para penatua nih, ya. Kau harus terlindung di sini. Tipunya ini dahsyat sekali, banyak korbannya. Jadi orang tetap di kerangkeng itu karena takut dia keluar, diancam sama pemimpin ini. Kau kalau keluar memberontak, kau kena serang iblis, kau di sana banyak iblis. Nggak taunya saudara tuh yang di sini yang banyak makanan, di situ yang banyak. Jadi kalau orang mau benar-benar firman Tuhan, ya betul-betul haus dan lapar akan firman Tuhan, ya. Saudara harus kayak saya lagi nih. Saya contohin lah saya lah ya. Saya enggak di aliran tertentu. Enggak ada saya butuh aliran, saya enggak di bawah aliran tertentu. Saya enggak dapat makan dari aliran tertentu. Apapun aliran itu dalam kekristenan enggak ada. Kedua, saya enggak butuh kemuliaan manusia dari aliran manapun. Enggak ada itu, ya. Saya memang udah dikucilkan enggak ada itu, ya. Perut saya nggak ditentukan oleh aliran apapun. Saya nggak dapat gaji dari apapun, aliran apapun. Saya bebas. Saya outside the box. Ya. Saya nggak dikerangkeng pikiran saya oleh teologi apapun. Saya datang kepada Tuhan di luar perkemahan. Tuhan, aku rindu akan firman-Mu, aku rindu. Ya bukan berarti saya nggak belajar teologi-teologi ini. Barangkali saya lebih banyak belajar daripada rata-rata pendeta. Karena kalau pendeta udah sibuk, bagaimana mau belajar lagi? Karena kalau orang udah sibuk khotbah di sana sini, gimana lagi mau belajar? Jangan-jangan kita pun dari Kejadian Wahyu nggak pernah dibacanya tuntas ya. Ada yang gitu. Ya, kalau sekarang saya kalau masuk sekolah teologi, ngajar teologi itu, pembukanya saya bilang, siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian Wahyu? Satu kali aja. Kalau saya kasih tahu jawabannya rata-rata belum pernah. Ya. Jadi di luar ini banyak makanan. Itu sebabnya ya
tapi tergantung hati ya. Itu kasih karunia loh ya. Kasih karunia kalau orang itu rindu, hatinya tuh haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu kasih karunia. Karena orang yang dalam kekristenan yang hanya dipanggil, tadi tidak dipilih. Oh, itu nggak haus dan lapar akan firman. Saya bilang tadi kan, kalau datang kebaktian, gini apa, yang dicari apa? Sukses kan? Sukses apa? Ya, sukses seperti yang dibilang motivator itu. Bagaimana mau dapat firman yang segar, pewahyuan yang baru? Cirinya, ya saya kasih tahu ya, cirinya kalau orang kekurangan firman tuh, kelaparan firman tuh sama seperti orang kelaparan roti, kan ada busung lapar ya, busung lapar. Kan ada cirinya tuh, ya, cirinya ya dokter lah yang tahu lah, saya nggak usah uraikan, tapi yang jelas saya tahu kalau orang kekurangan gizi atau apa semuanya jadi busung lapar dia, ya. Kekurangan firman juga bisa busung firman, apa itu? Jadi takut dia, khawatir, gelisah, stres, suka marah-marahnya, ngamuk-ngamuk akar-akaruan, ya apa semuanya lah. Kadang-kadang kalau pendetanya udah kekurangan firman, dia cari yang enggak, ajaran yang palsu yang enggak, karena memang udah nggak ada lagi apa yang mau dijual. Ya, ini saya ngomong terus terang aja lah, ya. Karena udah kelaparan begitu ya, orang namanya kelaparan ya apapun dia ini aja. Terjadilah sikut-sikut, ambil uang jabatan apa, korupsi. Oh, dalam dunia kekristenan sebenarnya jangan pikir tidak ada korupsi. Malah saya pernah lihat departemen yang paling korupsi, departemen agama. Aduh, ada lagi uang itu yang dikasih Pemda waktu itu Anies Baswedan, gubernur kita memberi uang. Aduh, banyak yang dia terjadi permainan-permainan di situ. Gimana ini, ya? Memang saya nggak tahu data yang lengkapnya, detailnya itu. Tapi saya kan udah 40 tahun, dari tahun 78 ya, 44 tahun lah berlang-lang buana dalam kekristenan. Saya tahu lah dalamnya. Saya nggak ngeledek, nggak, tapi sedih saya ngelihat itu. Memang itu jadi dibuatkan. Dunia kekristenan sudah kelaparan akan firman Tuhan. Tapi umat pilihan Tuhan akan keluar dari situ. Ada makanan berlimpah di luar perkemahan dunia kekristenan ini. Makanan segar. Makanan yang pewahyuan baru, segar. Ya. Karena tergantung hati kita. Kalau bejana-bejana kayak waktu zaman Elisa itu, si janda itu 10 bejana, 10 penuh. 20 bikin bejana kosong, 20 penuh. Jadi umat pilihan Tuhan itu akan rindu, haus. Ada bejana-bejana kosong, Tuhan. Langsung diisi Tuhan dengan firman. Cirinya apa? Orang yang penuh dengan firman di sini. Nggak takut lagi, nggak khawatir, nggak stres, nggak gelisah. Ya. Nggak apa lagi. Udah gitu, puas lah isinya. Kalau diperas itu, orang yang penuh firman adalah orang yang puas. Puas dia dengan penampilannya, puas dia dengan keluarganya, puas dia dengan dompetnya, puas dia dengan semua yang ada, puas. Kalau makan ini pun dia puas, makan itu pun dia puas. Makan apa aja enak. Kalau nggak jaga-jaga ini, saya ini juga kalau nggak jaga-jaga makan, apa aja enak kok. Ya, waktu itu dulu saya masih susah, dalam arti jauh dari nggak melayani Tuhan dan jauh dari Tuhan lah. Cari makan tuh susah yang enak. Tapi sekarang kok enak semua. Puas ya, itulah cirinya ya. Orang yang dipenuhi firman. Cukuplah ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Sebagaimana Elisa, di zaman Elisa ya, janda itu dipenuhi kebutuhan jasmaninya. Demikian umat pilihan Tuhan juga dipenuhi kebutuhan firman-Nya dengan catatan dia ada di luar di luar perkemahan, dan karena pengurapan juga yang dalam batinnya itu. Dia memang fokus ke dalam batin. Umat pilihan Tuhan fokusnya ke dalam batin. Di sinilah ada pengurapan. Di sinilah Tuhan mengajari dia segala sesuatu, ya. Dia nggak butuh yang di luar-luar itu yang dia memang belajar akan segala sesuatu, tapi dia dari sinilah. Ya. Jadi umat pilihan Tuhan tidak kelaparan akan firman Tuhan. Haleluya. Amin.